الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة wal akhawat kaum muslimin dan muslimat azzakumullah. Kita masuk ke pembahasan yang baru dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarah perjuangan dan kehidupan Rasulullah SAW. Kita masuk ke poin ta'dzibul muslimin, yakni penyiksaan terhadap kaum muslimin. Yang dimaksud yakni yang dilakukan penyiksaan ini oleh orang-orang musyrikin Quraisy setelah mereka tidak berhasil atau gagal upaya-upaya untuk menjegal dakwah, baik dengan cara menjelek-jelekan, menghina yang menjatuhkan mental, atau dengan cara menghalang-halangi manusia dari dakwah Rasulullah SAW dengan mengalihkannya memakai alat-alat hiburan. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu tentang upaya orang-orang musyrik dalam menjegal dakwah supaya bubar dari majlis Rasulullah dengan cara didatangkan biduanita. Maka sama hanya sekarang pada jamaah sekalian, majlis-majlis seperti hiburan, dangdutan atau apa, itu dalam rangka memang memalingkan manusia dari dakwah, dari mengingat Allah, dari beribadah. Kan tidak ada orang yang sedang dangdutan berzikir, ingat Allah, ingat akhirat, kan tidak ada. Ada katanya dangdutnya sambil sholawatan, itu juga tidak ada kekhusyuan. Baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad didangdutkan, namun juga dia bukan bentuk ibadah tapi memang hiburan. Bahkan sekarang sholawat diiringi dangdut koplo. Ya, ini musibah, dan ini terjadi di zaman dahulu. Atau dengan cara debat, ya, mereka mendebat Rasul dalam 3 hal, tentang tauhid, tentang kerasulan, dan tentang hari kiamat. Namun semuanya dipatahkan, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika gagal mereka dari fase-fase upaya penjegalan dakwah tersebut, baru masuk sekarang ke fase penyiksaan. Yani upaya menjegal dakwah dengan cara mengintimidasi, bukan lagi dengan teori-teori tapi langsung ke fisik, diganggu langsung terang-terangan. Dan kita alhamdulillah di zaman sekarang dakwah tantangannya belum sampai ke sini. Ya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kaum muslimin. Tapi kalau sekedar penghinaan minimal Wahabi itu lumayan deras, atau
pelarangan dakwah, tapi kan di satu daerah dilarang tapi tidak di daerah lain. Pembubaran kajian itu kan di zaman dulu juga demikian. Baik. Namun belum sampai ke fase ini. Yang kita baca sekarang. Qala al-muallif rahimahullah taala, fa amma ta'dhibuhumul muslimin faqad atau fihi bi anwa'in taqsha'irun lahal julud wa tatafattaru minha al-qulub. Adapun metode penyiksaan mereka kepada kaum muslimin, orang-orang musyrikin kepada Rasul dan para sahabat secara umum. Jadi kaum muslimin yang maksud Rasulullah dan para sahabat. Faqad atau fihi bi anwa'in, mereka mendatangkan siksaan-siksaan fisik dengan berbagai macam bentuk. Berbagai macam bentuk, bukan satu bentuk, bukan. Ya. Yang macam-macam fisik ini taksyairu lahal julud, membuat kulit ini merinding. Nanti akan disebutkan bagaimana siksaannya jemaah. Yang kita ini tidak terbayangkan. Wa tatafattaru minha al-qulub, yang membuat hati ini merasa miris atau merasa tatafattur, pecah hati ini menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada kaum mukminin pada saat itu. Sebagaimana muallif memberikan contoh-contoh di sini, kana Bilal bin Rabah, sebagaimana dialami oleh Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang mulia. Ini suaranya tidak terlalu, Pak saya tidak nyaman sebenarnya, tidak terlalu mendengung, terlalu keras, tidak. Jelas yang saya sampaikan, jelas. Karena yang penting jenengan, saya tidak penting. Penting jenengan yang dengar. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu membelukan li Umayyah bin Khalaf. Beliau Bilal ini budak milik seorang kafir Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf al-Jamhi. Ya, nanti kalau ditanya siapa Bilal, budak siapa? Ya, jawabannya budak Umayyah bin Khalaf al-Jamhi. Ini konglomeratnya orang Quraisy saat itu. Kalau orang kita sekarang ini orang-orang ini kaum kaya, orang konglomerat. Fakana Umayyah, bagaimana penyiksaan tuannya ini Umayyah bin Khalaf al-Jamhi kepada Bilal budaknya yang dia seorang mukmin, bahkan termasuk di antara sahabat yang mulia. Bilal bin Rabah ini beriman beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaj'alu fi 'unuqihi hablan, jemaah. Makanya kata muallif tadi, siksaannya ini membuat bulu kuduk merinding, membuat hati pecah. Ini enggak terbayangkan siksaan yang dilakukan kepada kaum muslimin. Jadi Bilal itu diikat lehernya dengan tali. Wa yadfa'u ila sibyan, diseretnya, dipertontonkan kepada anak-anak kecil. Dipertontonkan kepada anak-anak kecil untuk jadi tontonan, jadi bahan hinaan. Yad'abuna bihi, dipermainkan sama anak kecil kayak binatang, diseret, diikat lehernya dengan tali. Wa huwa yaqulu ahadun ahad, sementara Bilal dibegitukan, diperlakukan demikian, Bilal hanya mengatakan ahadun ahad, yakni hanya memuji Allah, menyebutkan Allah ahadun ahad. Wa kana yakhruju bihi fi waqti adh-dhahirah, dibawanya pada suatu hari Bilal di saat cuaca lagi panas-panas, matahari tegak di atas, ya, dhahirah, waktu zuhur, yakni matahari tegak di tengah. Fa yatrahu ala dhahrihi fi ramdha, lalu ditindihkan gitu ya, atau dia dibaringkan
dibaringkan punggungnya itu fi ramdah. Ramdah ar-ram awil haja asy-syadidah hararah. Ramdah itu artinya sejenis pasir atau batu yang sangat panas. Dan bagaimana kondisi cuaca ya Mekah. Hatta sekarang kita bisa merasakan juga panas sebagaimana Mekah. Saya pernah mengalami waktu umroh baru-baru ini. Waktu itu saya di masjid kehilangan sendal. Padahal sendal ada tulisannya, tetap saja hilang. Ada tulisan, sengaja ditulisi, baik hilang. Karena kulihat saya akhirnya berjalan, akhirnya mau membeli sendal. Ya. Kalau lantai yang masih di sekitar tempat Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, di sekitar masjid itu lantai khusus yang konon didatangkan dari Jerman, dari luar negeri lantai itu sehingga anti panas. Jadi matahari itu tidak bisa menyerap, jadi tetap dingin. Tapi begitu keluar batasan Masjidil Haram, masuk ke pelataran pertokoan, kan di sekitar pertokoan itu sudah lantai biasa. Saya santai jalan duhur sekitar duhur panas. Saya santai jalan, ternyata kayak bara api lama-lama. Tidak kuat. Persis bara api. Bagaimana api kita injek bara. Akhirnya saat itu terjadi zaman dan toko tempat sendal nyari masih jauh. Saya wallahi loncat kayak kanguru loncat saking tidak kuat panas. Lah ini Bilal dibaringkan di lantai itu dan dadanya, perhatikan di sini, dan dadanya Bilal itu fa tudau ala sadrihi, batu besar dihimpitkan di dadanya. Jadi Bilal dibaringkan punggungnya, dadanya dihimpit batu besar, di bawahnya bara api seolah-olah padang pasir yang panas. Demikian, dan terus dihimpit dengan batu, ya. Sumayya'mur bisakhrah al-'azimah, disuruh diambilkan batu besar, fatudu ala sadri, diletakkan di dadanya Bilal. Summa yaqul, lalu Umayyah bin Khalaf al-Jamhi mengatakan kepada Bilal, budaknya ini, la tazalu hakada hatta tamut, kamu terus disiksa seperti ini, dihimpit batu, diterik panas ini sampai kamu mati, atau takfur bi Muhammad, atau kamu kufur kepada Muhammad. Dan kamu tidak boleh beriman. Wa tu'bad Al-Lata wal Uzza, dan kamu kembali nyembah kepada Lata dan Uzza. Jadi disiksanya demi agama juga. Demi agama. Namun apa yang Bilal jawab atau Bilal ucapkan, beliau hanya mengatakan ahadun ahadun ahad. Artinya hanya Allah yang Maha Tunggal, zat yang wajib disembah, diibadah. Lagi begini Bilal, para jemaah sekalian, lewatlah famar bihi Abu Bakar, lewat Abu Bakar radhiyallahu anhu, menyaksikan bagaimana perlakuan Umayyah bin Khalaf kepada Bilal. Pada suatu hari lewat Abu Bakar, wa yu'adzab, sementara Bilal terus disiksa demikian. Ini tiap hari jangan. Nanti ketika setiap waktu duhur terus demikian disiksa. Kata dia apa? Sampai mati kamu begini, sehingga kamu kufur kepada Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Akhirnya iba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu fasyarahu wa ataqahu lillahi azza wa jalla. Akhirnya Abu Bakar membelinya, Bilal dibeli sama Abu Bakar, lalu dibeli. Kalau beli budak itu ada dua kriteria. Dibeli budak itu, pertama yang bagus, yang gagah, yang tenaganya kokoh kekal. Yang kedua nanti untuk dipekerjakan, sehingga budak itu nanti cari duitnya untuk siapa? Untuk tuannya. Kenapa bukan untuk budaknya? Karena budak itu tidak memiliki kekuasaan atau kepada dirinya. Makanya budak itu jiwa dia dan harta dia milik tuannya.
Jadi enak punya budak itu. Kita kayak punya robot istilahnya. Suruh kerja, kita tinggal nongkrong di rumah. Ayo kerja kamu, nanti pulang dapat berapa stor. Dan dia nggak ada gaji, nggak cukup diberi makan saja, karena dia sudah milik kita diberi. Nah kalau perempuan, budak itu perempuan, enak kita setubuhi halal. Kayak kita punya barang, ada urus kawin.